ya, yang ngadinya baru Arba'in Nawawi doang, sok-sok jadi ulama gitu di sosmed. Seakan-akan dia udah habis baca, menghabiskan. Dan orang-orang seperti ini mengkomentari siapa? Mengomentari ulama-ulama yang telah menghabiskan hidupnya selama beratus-ratus tahun untuk menuntut ilmu. Brother, sister, sabar, sabar. Kalian bayangin seorang kadam hari ini. Saya belum pernah belajar tentang kedokteran, tapi saya pernah baca beberapa buku-buku tentang kesehatan. Ya, saya pernah baca beberapa buku-buku tentang kesehatan. Atau kadang-kadang ketika saya lagi bingung tentang satu permasalahan tertentu, saya biasanya buka jurnal-jurnal kesehatan tuh. Saya cek-cek, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Entah itu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, atau bahkan dalam bahasa Arab kadang-kadang. Karena biasanya dokter-dokter dari Mesir itu kan keren-keren ya. Nah, kemudian sekarang di depan saya ada seorang dokter spesialis. Dan dokter spesialis ini memberikan satu statement tertentu. Oke? Apakah pantas saya yang hanya sempat sekedar baca-baca buku-buku kesehatan sebentar dan baca beberapa jurnal-jurnal kecil sebentar, tiba-tiba mengkomentari statement dikeluarkan sama dokter ini? Gak berhak. Siapa yang berhak mengomentari Pak Dokter ini? Ya sesama dokternya lah, sesama yang paham lah. Dokter ini nanti dibantah sama dokter satunya, dokter satunya, dokter satunya. Kita kan nggak paham tentang bahasa-bahasa mereka. Kalau yang bahasa-bahasa istilah-istilah itu kan kita nggak paham. Jadi biarkan mereka berantem, kita hanya menikmati berantemnya mereka. Kita lihat ya, kita yang IQ-nya nggak nyampe ini dengan perdebatan mereka, kita nikmati saja. Perdebatan mereka kita nalarnya untuk siapa? Untuk pribadi, pemakaian pribadi. Oh ternyata ucapan dokter ini lebih masuk akal untuk saya, maka saya akan mengambil statement dokter ini. Selesai di sini, tanpa harus saya mengomentari lawan dari dokter yang saya ambil. Kenapa? Karena saya juga gak nyampe dengan ucapan dia. Sama seperti kasus ulama. Dengan dunia perulama-ulamaan ini, ulama lagi debat ilmiah nih. Debat ilmiah. Tiba-tiba kita yang lagi belajar, yang baru belajarnya itu cuman Safina, yang baru belajar itu cuman Sulam, yang baru belajarnya itu cuman Arba'in Nawawi itu doang ya. Kita ini mengomentari ulama A, ulama B. Saya sampai sekarang, sampai detik ini, silakan cari satu saja bentuk kritikan saya terhadap para ulama-ulama yang beda manhaj dengan saya. Contohnya ulama-ulama dari Salafi. Saya bukan bagian dari mereka. Tapi misal Syekh Ibn Baz, Syekh Utsaimin, atau bahkan para mutaqaddiminnya yang lebih dahulu dibandingkan mereka, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, atau mungkin Syekh bin Taimiyah. Saya gak pernah sama sekali mengkritik mereka. Ya, saya berbeda dengan mereka, dan saya banyak sekali, bahkan dalam bukan hanya dari furu saja saya berbeda dengan mereka, usulnya saya berbeda dengan mereka, tapi saya gak pernah sama sekali ngatain mereka atau tiba-tiba mengeluarkan satu statement tertentu untuk mojokin mereka. Kenapa? Karena saya merasa saya belum sampai di levelnya. Maybe akan saya ucapkan ketika nanti insya Allah saya sudah jadi alim alamah, alim mantep luar biasa. Itu. Tapi apakah saya mengambil pendapat mereka? Dalam banyak hal saya gak ngambil. Saya mengambil dari ulama saya. Udah selesai. Karena dan begitu pula bagi teman-teman yang baru belajar, sekarang lagi mabok belajar ngaji ini biasanya suka banget nyenggol-nyenggol. Anda kalau yakin dengan satu ulama Anda, oke, ulama ini saya cocok nih, ambil, ngaji sama dia yang betul. Ngaji sama dia yang betul, yang lama ngaji sama dia. Nggak usah sibuk-sibukin diri dengan mentahdir ulama itu. Saya sudah berhenti dari itu semua. Saya merasa bahwa bukan di level saya dulu sekarang. Walaupun misalnya guru saya sekarang menyerang si A, guru saya sekarang menyerang si B. Ya udah, saya ambil pendapat guru saya yang itu. Oh, berarti si A ini keliru berdasarkan pernyataan guru saya. Si B ini keliru. Tanpa perlu saya ucapkan hal yang sama juga dengan guru. Kenapa? Karena guru saya sudah sampai di level mereka, sedangkan saya belum. Maka ayo teman-teman, mau dari
firqah manapun Anda, mau dari bagian manapun Anda, mari kita saling memahami kapasitas. Mari kita saling memahami di level mana kita berada. Gitu. Memang kadang-kadang penyakitnya orang baru belajar, sama seperti saya dulu. Kalau misal teman-teman perhatikan, saya dulu itu hidupnya jadi apa di TikTok ini? Hidupnya dari Astagfirullahaladzim. Hidupnya dari nge-stitch orang. Semua orang saya stitch. Tapi ya gak apa-apa, itu namanya baru belajar. Dan saya merasa bersalah dengan itu. Nah, cuman kalau keterusan sampai sekarang saya punya banyak kawan. Dan saya beberapa kali juga negur mereka. Udahlah. Kita bangun bangunan kita ini biar jadi besar. Kalau bangunan kita sudah jadi besar, bangunan-bangunan lain yang kecil gak bakalan dilirik orang. Jangan sampai kita membesar bangunan kita dengan cara menghancurkan bangunan orang lain, kemudian kita pakai bangunan mereka untuk membesarkan bangunan-bangunan kita. Teman-teman kalau perhatikan konten-konten saya sekarang justru saya gak mau, bukan gak mau, tetap di masa yang akan datang kalian akan menemukan saya akan mengomentari tentang individu-individu tertentu. Tetap ada, gak mungkin saya menghilangkan itu, karena itu bagian dari nahi mungkar. Itu adalah sebuah kewajiban dan dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para salaf. Tapi bedanya para salaf terdahulu, para ulama-ulama terdahulu, di samping mereka ngerot, di samping mereka membantah satu pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, mereka punya karya yang banyak. Mereka telah menyebarkan keilmuan yang begitu luar biasa kepada para umat. Sekarang ada beberapa jenis-jenis orang yang baru ngaji, kerjaannya dari awal bantah A, bantah B, bantah C, bantah D. Mana ada, itu bukan gaya salaf. Gaya salaf itu mereka memberikan keilmuannya kepada para murid-muridnya dengan basis-basis yang sangat banyak. Baru di samping itu mereka juga ngerot. Jadi rotnya itu sampingan, bantahan-bantahan mereka itu sampingan, bukan sebagai utama. Imam Ahmad ibn Hanbal membantah banyak sekali firqah-firqah yang ada pada saat itu, Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagainya. Tapi di samping itu Imam Ahmad punya karya begitu luar biasa. Di dalam fiqh beliau punya, di dalam hadis beliau punya. Imam Asy-Syafi'i rahmatullah ta'ala alaih dan banyak ulama-ulama lainnya, mereka punya itu semua. Mereka punya itu semua. Nah, sekarang ada beberapa jenis-jenis asatidz. Kita sebut saja beberapa jenis, atau mungkin yang mengustadzkan diri mereka atau diustadzkan oleh tokoh-tokoh, oleh para pengikutnya. Pagi ngebantah, siang ngebantah, sore ngebantah, malam ngebantah. Akhirnya umat tidak terdidik, umat hanya terdidik untuk membantah orang lain. Dan biasanya orang-orang yang punya guru kerjaan membantah orang, itu biasanya muridnya juga ikut keras tuh. Muridnya, wah jadi kayak ngelihat orang yang berbeda sama dia tuh, wah ini gak bisa kita ajak duduk bareng, ini kita gak bisa. Kayak begitu. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Saya ini sempat dibilang punya manhaj gado-gado karena saya duduk dengan semua orang. Padahal saya duduk dengan semua orang dengan tujuan-tujuan tertentu. Padahal saya sudah secara gamblang menyatakan ini manhaj saya, ini madhab saya, ini pemikiran saya. Misal kalau teman-teman gak nyampe dengan kasus akidah atau apa, enggak, kita bahas hal-hal yang remeh ya, hal yang remeh banget yang sempat saya bahas. Masalah contohnya, ada orang yang sempat saya komentari, tukang rokok.
Kalian tahu posisi saya terhadap rokok bagaimana? Kalian tahu kan? Gimana saya sebel banget sama rokok, sama orang-orang yang ngerokok begitu. Kalian tahu sendiri. Tapi kalau teman-teman lihat kawan-kawan saya di sekitar saya itu kayak perokok semuanya. Apakah saya jontok-jontok mereka kemudian nyuruh kamu harus berhenti sekarang, kalau mau duduk sama saya kamu harus? Enggak. Itu pemikiran saya dan saya menyebarkan pemikiran saya. Tapi saya nggak mau maksa orang. Nggak maksa orang buat ngikutin apa yang saya yakini. Saya meyakini rokok itu jelek, rokok itu gak bagus, rokok itu gak bermanfaat, rokok itu begini, rokok itu begini. Tapi kalau ada di sekitar saya yang ngerokok, ya monggo. Ya penting tahu diri aja, bukan yang ngerokok terus di depan muka saya yang gitu. Bang, saya punya orang yang setelah saya jawab salam malah gak dijawab. Ada. Ada. Jangankan kalian. Saya punya kawan, teman. Alhamdulillah, bagus. Tapi ketika saya sapa gak disapa balik. Saya sebenarnya bapernya itu bukan karena saya sakit hati sama dia, karena dia saya anggap saya gak butuh dia. Kalian tahu sendiri betapa saya itu selalu menjaga diri saya dari bergantung terhadap orang lain. Saya gak suka menggantungkan saya kepada orang lain. Cuman saya itu sempat baper karena kasihan ngeliat dia. Ya Allah, salah ajaran ini orang gitu. Salah ajaran kamu nak, hijrahnya nak gitu. Padahal dulu kamu gak gitu. Justru ketika dia banyak bermaksiat dulu, itu dia masih jauh lebih charming, banyak senyumnya terhadap orang. Akhirnya pandangan orang-orang awam, kita yang ngaji, alhamdulillah kita tahu bahwa memang orang ini bersalah kan. Orang ini salah, ngajinya gak benar. Tapi bagi orang yang gak pernah ngaji, ketika ngelihat praktek seperti ini, ngelihat kejadian seperti ini, apa menurut kalian pandangannya? Wah, kalau habis ngaji berarti udah gak bisa senyum, gak bisa ketawa, gak bisa senang-senang. بلغ سلام على الشيخ مصطفى، أتمتع ببعض محاضراتي في اليوتيوب إن شاء الله سنرى. لو تذكرت سأبلغ. Mungkin bukan salah ajarannya kali Dan, tapi memang personalnya nyebelin. Enggak, saya tahun itu kapan? Saya kan ketika ngelihat orang dia begitu, teman-temannya juga model begitu, paham kan? Jadi mereka itu cuma mau senyum atau duduk atau ngopi atau hal-hal yang semacam itu, menjawab salam dan sebagainya, itu hanya dengan orang-orang yang sama dengan dia aja. Ada orang begitu. Jadi sebagai orang itu kita nyantai-nyantai saja. Fanatik itu bagi saya ya, fanatik itu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban terhadap diri sendiri. Sebagaimana saya hari ini, saya fanatik terhadap agama yang saya anut. Saya fanatik banget. Islam adalah satu-satunya jalan kebenaran. Saya secara pasti menyatakan itu. Islam adalah satu-satunya jalan kebenaran. Barang siapa yang menempuh jalan selain Islam, maka sungguh dia telah berada di dalam kesesatan. Saya meyakini itu sepenuh hati saya. Dan saya berdoa kepada Allah semoga saya dimatikan dalam keadaan ini.
Namun, apakah saya harus maksa-maksain orang untuk ikut dengan apa yang saya yakini? Saya buat tembak. Masuk Islam gak lo? Dor. Ya enggak lah. Saya makin Islam adalah satu-satunya jalan kebenaran. Saya fanatik dengan apa yang saya yakini. Tapi gak perlu saya maksa orang untuk ikut fanatik terhadap apa yang saya fanatiki. هل درستم أيضا عند الشيخ لبيب نجيب؟ لا. نعم. Ana sempat ikut dars beliau di YouTube aja. Saya hatam kitab di beliau itu ya, kitab-kitab yang ada di sebagian kitab-kitab yang ada di channelnya beliau di YouTube-nya. Jodoh kan cerminan diri, tapi kenapa Fir'aun sama Asia? Nah, makanya pertama-tama siapa yang bilang jodoh itu cerminan diri sendiri? Siapa yang bilang begitu? Kalau teman-teman tahu itu dari tafsir Quran, teman-teman tahu itu dari ayat Quran, baca dulu tafsirnya itu lagi bahas apa. Apa cobaan terbesar dalam hidup? Cobaan terbesar dalam hidup kalau nanti beda pendapat sama bini gimana? Apa? Kalian tanya itu nanti kalau saya udah punya bini ya, kalian tanya tuh. Bang, ini gimana ini bang? Bagaimana nih bang? Gitu. Nah sekarang bikin perumpamaan saja. Saya selalu netepin, maybe ini kayak pemikiran jangka panjang aja. Musyawarah pasti ada, tapi keputusan akhir tetap ada di tangan saya. Husein patriarki, kadang patriarki, ya terserah kalian ngomong apa, terserah. Bagi saya, musyawarah akan selalu ada, perdebatan gak masalah, selama bukan dalam perkara agama, bukan maksudnya aku mau buka hijab, no itu. Tapi misalnya, dalam banyak hal lah pokoknya. Tapi keputusan akhir tetap ada di tangan saya, karena saya akan memposisikan diri saya nanti di rumah tangga itu sebagai pemimpin. Ya kalau keputusan akhir ada dua, kan bisa bahaya nanti. نحن الأثريين نحبكم في الله لعلنا في مجلس واحد تدعو الناس إلى عبادة الله حياكم الله وبياكم نلتقي إن شاء الله قريبا. Hari ini kita hidup di zaman dimana seakan-akan posisi pemimpin itu udah gak boleh menetapkan satu keputusan. Di zaman dimana banyak orang nganggap bahwa posisi pemimpin itu sudah gak boleh menentukan satu keputusan. Apalagi dalam rumah tangga pasti banyak cekcoknya, pasti banyak perbedaan pendapatnya. Tapi pasti harus ada satu pemimpin yang menentukan bagaimana arah pilihannya nanti. Siapa pemimpinnya? Kalau dalam Islam ada tanya, rumah tangga pemimpinnya laki-laki. Ini kalau kau nanti cewek-cewek kalau mau nikah, kalian harus cari cowok yang bener, yang bisa, cowok yang educated, cowok yang setelah kalian lihat dia itu punya pemikiran yang bagus, yang bisa diajak diskusi. Karena berat, bayangin kalian sekarang nanti
salah menikahi laki-laki dan keputusan akhirnya ada di tangan dia, dan dia orang yang gak bisa diajak ngobrol, gak bisa diajak musyawarah, gak bisa diajak nyantai. Gak ada musibah bagi saya sekarang, kayaknya musibah terbesar itu ketika seseorang salah pilih pasangan, entah laki-laki maupun perempuan. Laki-laki salah pilih bini, bahaya men. Bini, perempuan salah pilih laki, bahaya itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kasih kita rezeki seseorang yang cocok lah sama kita. Lakin lam naltaqi nahnu fi daf'atin wahidatin للمرحلة الجامعية في سوراباي لكن لم نلتقي ولو مرة ندعو لك الخير والاستقامة إن شاء الله قريبا قريبا قريبا. Bangga jual garam ruqyah. Better kamu sekarang itu daripada beli garam ruqyah ya, kamu baca Quran ruqyah pribadi. Dah selesai, baca Quran yang banyak itu sudah cukup untuk menjaga diri kamu. Baca ayat-ayat ruqyah yang maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah beli-beli garam-garam aneh-aneh yang ada di TikTok itu. Enggak usah. Ya, saya gak mau bahas dari sisi hukumnya. Saya mau bahas dari sisi apakah itu betul-betul bermanfaat atau tidak. ما رأيك بخصوص قضية نسب؟ لست أهلا لذلك يا مولانا، لست أهلا لذلك. Nanti kalau saya sudah alim, sudah baca banyak buku nasab, saya akan jawab. Sekarang saya gak pernah, satu kitab pun saya gak pernah belajar, satu ulama pun gak pernah saya ikutin muhadarahnya tentang bab nasab, karena saya bukan di situ. Saya itu bahasnya apa? Yang saya bahas ya kutub-kutub fiqh atau hadis atau hal-hal yang begitu. Kasih topi. Suka pusing dengan perbedaan orang yang berbeda-beda tentang agama. Makanya setiap kali kamu habis sholat nih, kamu habis sholat, habis subuh, habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, kamu berdoa sama Allah. Bahasa Indonesia gak masalah. Kalau bisa bahasa Arab monggo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran agar yang benar itu betul-betul tampak benar. Karena kadang-kadang ada kebenaran kelihatannya benar nih, tapi itu cover doang, isinya adalah kesesatan. Dan tolong ya Allah, berikanlah kami rezeki sehingga kami bisa mengikutinya. Oke, begitu pula satunya di dalam bab kebatilan. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk bisa melihat kebatilan itu betul-betul tampak nyata, dan berilah kami rezeki agar bisa menjauhi kebatilan tadi itu. Akhbirni idza safartu ila Surabaya hatta natahaddath fil ilm ana sadiq li Rafi'i at-talib fi kulliyati ulum al-hadith. Rafi'i man ya Maulana? Rafi'i man? Bang, anak iskal sama guru antum yang namanya Abdul Nabi. Bukannya itu artinya hamba Jadi begini teman-teman. Nama guru saya itu Syekh Mustafa Abdul Nabi. Abdul Nabi itu adalah marga beliau. Marga dari Ashraf, Syarif. Boleh juga keturunan Rasulullah SAW. Terkenal di Mesir sana. Kita bahas dari sisi penamaan ini. Abdul Nabi
Abd artinya itu adalah hamba, tapi punya makna lain. Bisa bermakna hamba, bisa bermakna pembantu, bisa bermakna budak dan sebagainya. Budak dalam bahasa Arab disebut sebagai apa? Abd. Abd. Begitu juga dengan pembantu dan sebagainya. Khadim bermakna khadim. Jadi Abdun Nabi bukan dalam artian penyembah Nabi, bukan. Sebagaimana dengan Abdullah penyembah Allah. Abdun Nabi artinya adalah pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi penamaan ini kurang baik sebenarnya. Dan beliau guru saya sendiri di dalam kitabnya, di dalam syarahnya terhadap Minhaj, namanya adalah Sukurdan. Di dalam kitabnya beliau nulis wa tukrahu tasmiyatu abdin nabi aw abdir rasul, dan dimakruhkan menamai seseorang